Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sahabat DI dakwah Islam yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali kaidah yang ke-9, ya, yaitu kaidah yang berbunyi walaisa dzakaru kal untha. Ayat ini, ya, yang bermakna bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan. Itu yang berbunyi walaisa dzakaru kal untha, yang artinya bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan. Maka kaidah ini, ya, terdapat dalam kisah yang menerangkan tentang nadarnya istri Imran, ya, istri Imran, yang mana istri Imran ini adalah Ummu Maryam, ya, ibunya Maryam. Yang mana Ummu Maryam ini, ibunya Maryam ini pernah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan di surah Ali Imran, bahwa ibunya Maryam ini atau istrinya Imran ini bernadar ingin punya anak laki-laki, yang mana anak laki-laki ini supaya menjadi ahli ibadah yang mengabdi di Masjidil Aqsa, ya, di Masjid Al-Aqsa, yaitu Baitul Maqdis di Palestina. Itu kenapa menginginkan laki-laki? Karena memang secara fisik, ya, secara kebiasaan, bahwa yang biasanya mengabdi di masjid itu adalah laki-laki, ya, yang bisa mengabdi di masjid. Kalau sekarang kita sebut, ya, seperti marbot lah, jadi imamnya membersihkan masjidnya, beribadah di sana. Nah, ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang lahir dari rahim istri Imran ini adalah perempuan, ya. Kemudian istri Imran ini mengatakan inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh istrinya Imran ini. Kemudian Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki pasti berbeda dengan perempuan. Tentu saja laki-laki ini berbeda dengan perempuan secara anatomi tubuh, ya, secara fisik, ya, tentu saja ini sangat berbeda dengan perempuan. Oleh karena itu, perempuan tidak bisa disamakan laki-laki dengan laki-laki, ataupun sebaliknya, laki-laki tidak bisa disamakan dengan perempuan. Secara hukum Islam pun, ya, perempuan ini memiliki hukum tersendiri. Laki-laki pun memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan perempuan, ya, yang berbeda dengan perempuan. Kemudian juga dalam penerapan nanti kaidah ini pun akan ada perbedaan-perbedaan, ya, akan ada perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, ya, kita sebagai seorang muslim yang meyakini ayat Al-Qur'an, ya, sebagai pedoman hidup, yang mana Allah telah tegaskan walaisa dzakaru kal untha, ya, bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
harus berkeyakinan penuh ya bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari ya tidak bisa menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita menyamakan laki-laki dan perempuan, maka ini akan terjadi ketimpangan, ya, akan terjadi ketimpangan, bukan keadilan, ya, bukan keadilan, ya. Keadilan adalah proporsional, bukan sama, ya. Keadilan adalah proporsional, bukan berarti sama. Jika misalnya analoginya kita punya orang tua misalnya punya anak 3, yang satu berusia SMA, yang satu berusia SD, yang satu berusia TK. Apakah uang jajannya harus sama? Tidak. Iya, itu adalah keadilan. Yang SMA dikasih 10.000, yang SD dikasih 2.000, atau yang SD dikasih 5.000, yang TK dikasih 2.000. Ini adalah keadilan proporsional, ya, proporsional. Sungguh kita katakan bahwa misalnya yang anak TK tadi dikasih 10.000, ini sangat tidak proporsional, tidak adil, ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Anak TK mas jajannya 10.000, ya, maka ini tidak sesuai dengan tempatnya, ya, tidak sesuai dengan tempatnya. Kalau misalnya anak seusia SMA misalnya kita kasih jajan 20.000, oke lah, masih pantas. Tapi kalau misalnya anak SD masa sudah dikasih 20.000, maka ini tidak proporsional. Ini adalah prinsip keadilan, ya, ini adalah prinsip keadilan. Tentu saja kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menyamakan laki-laki dengan perempuan. Secara tenaga, secara kemampuan berbeda. Ya, secara tenaga, secara kemampuan berbeda. Kemudian apalagi kalau kita berbicara hukum. Ya, berbicara hukum. Misalnya contoh dalam persaksian misalnya. Atau sebelum kepersaksian misalnya dalam hukum sholat lah. Sholat, kemudian saum, kemudian haji. Perempuan dengan laki-laki berbeda. Apa bedanya? Di perempuan ada haid, ada hamil. Di laki-laki tidak ada. Maka ini berpengaruh. Ya, maka ini berpengaruh. Haji ketika mau tawaf, ketika perempuan ini haid, maka dia tidak boleh tawaf. Iya. Kemudian misalnya sholat, dalam hal sholat, misalnya perempuan ini haid, maka dia tidak boleh sholat. Atau dalam puasa, perempuan ini haid atau nifas, maka dia tidak boleh melaksanakan saum. Ya, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki tidak mengalami itu, maka laki-laki ia bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ya, ibadah-ibadah tersebut. Nah, maka ini secara hukum saja wanita ini banyak sekali, ya, hal-hal yang menghalangi mereka. Ya, hal-hal yang menghalangi mereka. Tapi yang harus kita tekankan di sini bahwa semua itu bukan untuk merendahkan perempuan. Nah, ini, ya, semua itu bukan untuk merendahkan perempuan. Ya, justru kekurangan-kekurangan yang tadi yang disebutkan tadi, misalnya dalam persaksian harus 2 orang, kalau laki-laki 1 orang. Jadi kalau dalam perempuan 2 orang perempuan itu sama dengan 1 laki-laki. Ya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan 2 saksi laki-laki, wah, tidak ada nih laki-laki, cuma ada 1, maka bisa diganti oleh 2 orang perempuan. Ya, 2 orang perempuan. Apa sebabnya? Kata Allah sudah disebutkan, ya, kalau 1 orang perempuan ini lupa, maka 1 orang yang lain bisa mengingatkan. Ya, bisa mengingatkan 1 orang yang perempuan yang lupa tadi. Maka itu untuk menambal yang tadi. Tapi itu semuanya tadi, ya, bukan untuk merendahkan perempuan, tapi justru kita menghormati, memuliakan perempuan.
kita memuliakan perempuan. Nah, maka banyak sekali di luar sana ya yang mengatasnamakan, masya Allah ya, menghormati hak wanita, menghargai hak wanita, ya, mengusung ya tema persamaan, atau dalam bahasa Arabnya al-musawah, ya, persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Tentu saja kata-kata musawah atau persamaan tadi tentu saja ini kurang tepat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan musawah, sawa, ya. Kata-kata sama itu tidak. Tapi Allah mengatakan atau menggunakan kata adil. Innallaha ya'murukum bil adl. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil. Bahkan kalau kata-kata yastawi, sawa, itu kebanyakannya la. Ya, la yastawi, la yastawun, gitu kan? Kalau misalnya kata-kata sawa, itu a'andartahum sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Misalnya. Nah, itu sama saja, gitu ya, sama saja. Nah, maka prinsip keadilan, ya, kita memakainya prinsip keadilan. Nah, masyaallah muslimin, sahabat dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mempraktekkan prinsip keadilan dalam hal tadi laki-laki dengan perempuan, kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dalam hukum Islam, maka kita akan lanjutkan di kajian kita berikutnya, ya. Tetap tonton dan simak kajian selanjutnya, maka insya Allah akan ada pencerahan, akan ada kajian selanjutnya yang menerangkan bagaimana penerapan kaidah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan Islam. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.